Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Repo Agino SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 155 Rejang Lebong, Dusun 3 Palembang Kecil, Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 2 LPTK IAIN Curup Bengkulu tahun 2024. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025 berlokasi di SD Negeri 155 Rejang Lebong, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema bab 10 kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Subbab A, membangun masjid. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Apa kabar kalian anak-anak? Bagus sekali. Bapak absen dulu untuk mengawali pembelajaran kita. Yang dipanggil namanya, angkat tangan ke atas ya. Zalda Ayu Ramadhani, Bunga Citra Lestari, Anissa, Fatih Adelia, Aji, Gamal, Merlando, Al-Fatih, Faki, Faza, Reida, Renada, Citra Maharani. Ya, alhamdulillah ada semua kita pada hari ini. Sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, kita bersama-sama menegakkan badan, lalu kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada peserta didik untuk berdiri. Indonesia Maria kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita bangsa begitu, maka kita bangga untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku begitu yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku begitu yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai ke materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah ke masjid? Alhamdulillah pernah semua. Apa yang kalian lakukan di masjid? Sholat, ya bagus sekali. Minggu kemarin kita mempelajari tentang sholat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad membangun Madinah
pada bab 1 membangun masjid. Apakah kalian siap untuk belajar? Kelas 4 siap? Kelas 4 siap? Nah, bagus sekali ya. Kita masuk ke materi. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kalian baca nampak kelihatan? Kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Nah, itu membangun masjid. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masjid. Nanti Bapak kasih video tentang pembangunan masjid yang ada di Madinah. Yang kedua, memahami pentingnya masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial dalam Islam. Yang ketiga, menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang lelaki, apa yang kalian lakukan pada saat di masjid? Apa? Sholat. Terus apa lagi, nak? Terus apalagi selain ibadah? Nah, alhamdulillah. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan di masjid? Sholat. Sama yang seperti jawaban ini. Kalau yang perempuan, apa yang kalian lakukan di masjid? Sholat. Alhamdulillah, yang kalian lakukan di masjid itu berhubungan dengan hal-hal yang positif. Kebanyakan anak-anak seusia kalian ini kalau di dalam masjid itu ada yang bermain bola, ada juga yang bermain kejar-kejaran, kan? Main sebut-sebutan. Jujur, siapa yang pernah melakukan itu? Ya, bagus sekali. Kalian jujur, Bapak suka orang yang jujur. Nah, di sini memahami pentingnya masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial dalam Islam. Jadi, masjid itu sangat penting. Karena sebagai pusat ibadah, sesuai yang dikatakan Ananda kita tadi, masjid sebagai pusat ibadah, ia melakukan sholat. Nah, yang ketiga, menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak ingin tanya, bagaimana contohnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di masjid? Nah, membersihkan sajadah. Ada lagi? Membersihkan masjid. Ada yang lain? Menyapu. Membersihkan dinding masjid, ya. Apa, nak? Membersihkan kotoran yang ada di masjid. Kotoran maksudnya tanah, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, proses pembangunan Masjid Nabawi. Nah, di sini yang pertama, pemilihan lokasi di tanah milik anak yatim. Yang kedua, gotong royong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu bergotong royong untuk membangun masjid. Yang ketiga, material utama yang digunakan untuk pembangunan masjid adalah batu, batang kurma, dan tanah. Jadi Madinah itu banyak sekali batang kurma, termasuk juga tanah yang ditempatkan untuk membangun masjid itu anak-anak, itu bekas perkebunan kurma. Paham ya? Perkebunan kurma, tahu bentuk kurma kan? Nah, alhamdulillah, sebentar lagi kita mau puasa, pasti kalian sering makan buah kurma. Yang keempat, atap dari daun kurma dan lantai tanah sederhana. Nah, kita lanjut lagi. Rasulullah dan sahabat Nabi membangun masjid itu pasti ada fungsinya. Yang pertama adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini digunakan untuk sholat berjamaah seperti yang teman-teman kalian katakan tadi, sholat berjamaah, pengajian. Yang kedua, menjadi pusat pendidikan, belajar Al-Quran dan hadis. Belajar Al-Quran di sini maksudnya adalah seperti yang kalian lakukan pada sore hari. Apa kelas yang kalian lakukan pada sore hari? Mengaji. Ya, tapi tepuk tangan dulu untuk kelas. Yang kedua, pusat pemerintahan, tempat musyawarah dan mengambil kebijakan. Ya, Nabi dulu menggunakan masjid itu sebagai pusat pemerintahan. Banyak sekali fungsi masjid. Yang terakhir, tempat kegiatan sosial, menerima tamu dan membantu fakir miskin. Paham untuk saat ini anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo apa, nak? Mau bertanya, nak? Nah, lanjut lagi. Nah, adapun hikmah dari pembangunan Masjid Nabawi adalah yang pertama, gotong royong dan persaudaraan. Yang kedua, kesederhanaan dan keikhlasan. Yang ketiga, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Nah, ketua kelas, masjid sebagai pusat peradaban Islam adalah maksudnya seluruh umat Islam yang ada di Madinah itu, ketua kelas, itu berkumpulnya satu di Masjid Nabawi. Menjaga persatuan dan kesatuan umat. Dahulu anak-anak di Madinah itu agama Kristen ataupun Yahudi dan Islam itu bercampur menjadi satu tempat, yaitu di Madinah. Mengapa itulah? Tadi ada yang menerima tamu dalam pemerintahan, yang maksudnya dari ketua yang ada di Yahudi maupun di agama Kristen atau agama lainnya, itu berkumpulnya satu untuk musyawarah demi memajukan kota Madinah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, memakmurkan masjid dengan ibadah dan kegiatan positif. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan masjid. Yang ketiga, meningkatkan semangat gotong
gotong royong. Yang keempat, mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Nah, yang tampangnya ganteng, coba anak bapak yang ini apa itu? Meningkatkan semangat gotong royong. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari masjid ini meningkatkan semangat gotong royong. Ini kelas. Jadi anak-anak ya, bapak berikan deskripsi atau gambaran bahwasanya misalnya kalau satu orang itu kurang semangat, kalau dua orang belum juga semangat, nak. Masih kurang semangat. Kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang berkumpul menjadi satu, maka akan semangat. Contoh misalnya di kelas ini hanya 2 orang yang datang ke sekolah misalnya. Semangat anak belajar, nak. Nah, kurang semangat anak ya. Kalau begini rame begini, semangat. Jadi maksudnya itu tadi meningkatkan semangat gotong royong. Ketika semua orang itu berkumpul dalam masjid, rami-rami ya, maka akan menjadi semangat untuk mengerjakan sesuatu yang positif. Anak-anak sekalian, Bapak ada video Nabi Muhammad SAW dalam pembangunan masjid yang ada di kota Madinah. Silakan ditonton. Setelah kalian menonton video ini, nanti kalian akan membuat poster. Lagi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sekarang bentuk kelompok, silakan melingkar. Kita akan membuat project poster. Kalian nanti akan menggambar masjid. Oke, siap? Menggambar masjid dan kalian sebutkan fungsi masjid. Oke, nanti ada di situ. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kalian pilih mana yang menjadi ketua kelompok. Nanti maju ke depan mempresentasikan, oke? Kelompok lain nanti akan memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok yang maju ke depan. Oke, siap anak-anak? 4. Oke, siap? Apa nak? Tidak apa-apa. Anak. Tidak apa-apa, anaknya harus semua semangat. Siap anak-anak membuat poster dan oke, selain membuat poster, Bapak terangkan sekali lagi, kalian juga membuat fungsi dari masjid. Oke, siap? Siap. Membuat poster, menggambar masjid. Oke. Anak-anak jangan dibuka dulu ya. Oke. Nanti setelah Bapak perintahkan dibuka, silakan kalian menggambar masjid. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3, silakan dibuka. Nah, sekarang tulis nama kelompok. Di bagian paling atas ada nama kelompok. Silakan ditulis. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tulis nama kelompok di nama kelompok. Tulis nama kelompok 4, silakan dicet. Oke.
Berdiri di warna hijau ya. Nggak apa-apa warna biru biasa. Nanti kita kemana kalau nggak ada warna hijau? Silahkan dicek, lanjutkan. Oke, 10 menit ya, waktunya ya. Kita cek. Nah, kalau ada yang membawa pencet sendiri, yang apa bagus. Ayo anak, agak cepat ya. Ya. Jangan ada cepat, ada yang mencet, teman-teman. Ada yang berpisian, jawaban ini, kita sini, nanti ada dua, kalau maju, tekan. Bagus nih, siap, Mas. Alhamdulillah, dari situ ya, Mas. Alhamdulillah, siap, Mas. Kalau kalian selesai gambarnya, lakukan yang kedua, mungkin bisa tidak. Hanya selesai, gambarnya selesai. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Nah, silakan maju kelompok 2. Tapi aku dulu. Ambilkan dulu kakak. Nah, yang lain perhatikan ke depan. Nah, inilah teman-teman deh. Teman-teman inilah hasil karya poster. Karya poster. Ulang. Nah, ini bagaimana? Nah, bagaimana menurut kelompok 1? Karya poster kelompok 2? Bagus. Nah, kalau bagi kelompok 3 bagaimana? Bagus, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang Bunga jelaskan kepada teman-teman apa fungsi dari masjid. Pertama untuk beribadah, dua beribadah sama. Bagus. Tiga untuk mengaji. Yang mengaji. Empat bertempat berdoa. Lima bersedekah. Ya, sekali tapi hapus dulu tepuk tangan. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Kita beri aplaus yang semangat ayo tapi aplaus yang lebih semangat lagi. Makan dulu tak? Ayo kelompok 3 sudah. Nah, kita kelompok 3 maju. Oke, bajunya nak masukkan ke dalam dulu nak. Masukkan. Bajunya masukkan ke dalam dulu. Ini apa tutup? Bah? Oke, teman-teman, inilah hasil karya poster kami menggambar musik. Ayo, yang lain perhatikan dulu ke depan, perhatikan. Hasil. Kelompok 3. Oke, bagaimana menurut kelompok 1? Kelompok 1, bagaimana? Kelompok 1. Bagus, kelompok 2 gimana? Tolong bajunya nak, masukkan dulu nak bajunya. Nah, biar lebih ganteng nak. Belum selesai. Fungsi dari masjid apa? Fungsi dari masjid. Ayo coba, kasih tahu teman-temannya. Fungsi dari masjid adalah ya. Ketiga nak. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan lu. Di apresiasi itu kelompok 3, tepuk tangan. Dereng. Sekarang tinggal kelompok 1. Kelompok 1 lagi. Kecil nak. Bapak tidak kan marah, anak kamu pirang, anak kamu cari yang marah. Memang tak kalau besar. Lagi kelompok 1, ya semua. Coba ambil lah. Oh, silakan kelompok 1. Baju nak. Siapa namanya itu? Ayo, nak maju nak. Ayo, lanjut. Nah, teman-teman, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, coba perhatikan kelompok 1 dulu yang maju ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil posternya. Bagaimana menurut kelompok 1? Kelompok 1 yang maju, bagaimana menurut kelompok 2? Bagus. Kalau kelompok 3 bagaimana menurut kelompok 3? Bagus, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan
Sebutkan kepada teman-teman apa itu fungsi dari masjid. Teman-teman, ini fungsi masjid menurut kelompok 1. Ini fungsi masjid. Nah, pertama. Ya. Ya bagus. Empat, belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ya. 5, tempat perkumpulan para muslim. Ya, bagus sekali. Ya, kita beri aplaus dulu. Ayo, Nak. Kita beri aplaus dulu. Masukkan dulu, Nak. Ya, anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan ke depan. Dari apa yang kalian kerjakan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apa nilai-nilai dari pembelajaran kita tentang membangun masjid? Ya, Pak Ketua, apa Pak Ketua? Ketua kelas? 1, membangun masjid itu mempunyai nilai gotong. Ya. Yang kedua, ya bagus. Ya bagus. Dan kami hapus dulu untuk kelas. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, anak sekalian, coba perhatikan ke depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi adalah langkah awal membangun peradaban Islam. Yang kedua, masjid menjadi pusat kegiatan umat baik dalam ibadah maupun sosial. Yang ketiga, kita harus meneladani semangat gotong royong dan kepedulian dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai di sini akhirnya kita telah selesai mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun Madinah. Bab yang pertama yaitu A, membangun masjid. Sekarang Bapak akan memberikan kalian LKPD. Nah, nanti kalian tulis nama, nanti dikumpul Bapak ya. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit saja. Nanti langsung kumpul Bapak tulis nama. Tulis nama, Bapak kasih waktu 2 menit. Nah, tulis nama, diisi ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, silakan kalian kerjakan lembar kerja beserta isinya. Sudah sana kumpul mana? Kumpul. Sudah sana kumpul depan. Kumpul. Nah. Oke. Kumpul. Kerjakan kalian sudah paham apa yang mau diisi kan? Jadi cepat ya kalian kalau sudah paham isi ya. Karena kalian sudah paham cara mengisi jawabannya. Karena kalian sudah mengerti dari materi. Dan anak, karena materi kita sudah habis, kita juga telah membuat kesimpulan bahwasanya masjid itu berfungsi untuk beribadah, mengaji, bergotong royong, meningkatkan kegiatan sosial di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu bentuknya masjid Nabawi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa sesudah belajar. Halo, Pak, Bapak nak itu dulu, tunggu itu dulu. Betul lagi. Harus siap. Pasnya sandang dulu, kan istirahat kan? Ayo, pasnya dilepas dulu. Pasnya dilepas dulu. Nak, silakan. Bersedia tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.